Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam ibadah Rabu malam, malam permintaan doa. Walaupun ibadah kita malam hari ini telah beberapa pekan kita telah lewati beribadah lewat rumah, tetapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, Ia masih memelihara kita dalam keadaan sehat sampai saat ini. Saya secara pribadi berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Terima kasih kepada pendeta dan tua-tua jemaat. Judul renungan saya pada malam hari ini saya kasih judul Washing Your Hand. Dasar saya mengambil judul ini didasarkan pada ada begitu banyak tagline atau hashtag ketika kita sudah dibiasakan dengan istilah-istilah yang makin familiar, yang dahulu kita tidak biasa dengar, COVID-19, social distancing, physical distancing, atau di dalam bahasa Indonesia PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan ketika kita di akhir tahun 2019 mendengar peristiwa tentang penyakit corona yang bermula di Cina, di kota Wuhan, kita tidak pernah menduga bahwa ini akan menjadi bencana yang mengglobal, dan oleh PBB sekarang ini telah dinyatakan pandemi. Dan pemerintah memberikan anjuran-anjuran untuk menjaga supaya kita jangan terkena dampak penyakit ini. Salah satu anjuran yang sering didengungkan adalah membasuh tangan. Dan ketika saya dengar anjuran ini, kita sepertinya disadarkan lagi untuk membiasakan mencuci tangan. Mencuci tangan adalah hal yang baik dan positif. Saya sangat terkesan di dalam Alkitab, dicatat di dalam Perjanjian Baru sehubungan dengan mencuci tangan. Ada dua peristiwa besar yang terjadi sehubungan dengan mencuci tangan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, dicatat oleh Rasul Markus dan Matius. Peristiwa yang pertama adalah tindakan tidak mencuci tangan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan tindakan yang kedua adalah tindakan mencuci tangan yang dibuat oleh Pilatus. Kita bisa temukan cerita ini di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23, atau di dalam buku tulisan Nyonya White, The Sire of Ages, halaman 333 sampai 339, atau bab 42 dengan judul tradisi. Sementara cerita tentang Pilatus ada di bab 77 dengan judul Di Hadapan Pilatus. Saudara-saudara, apa yang menarik dari dua cerita ini, saudara-saudara, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah, kalau saudara membaca dengan saksama di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bab 42, di sana ada alasan yang sangat menarik. Mencuci tangan itu adalah sebuah tradisi yang telah dilestarikan dan yang panjang dan lama.
Dan itu adalah sesuatu yang baik. Waktu saya membaca, saudara-saudara, saya dapati di sana ada keganjilan peristiwa yang terjadi. Di sana ketika Yesus dan murid-muridnya dituntut oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan waktu makan?" Dan Alkitab mencatat bahwa tradisi ini, mereka tidak akan makan kalau mereka belum mencuci tangan. Di awal bab pasal 42 dari buku Kerinduan Segala Zaman, di sana dicatat bahwa mereka memang sengaja membawa tuntutan ini kepada Yesus karena mereka punya motif yang tidak baik. Kalau saudara baca di bab pertama halaman 337, di sana mereka setelah menempatkan mata-mata untuk membuntuti Yesus dan murid-muridnya untuk mencari kesalahan yang dibuat oleh Yesus ataupun murid-muridnya. Dan saudara-saudara, pelajaran menarik di sini bahwa Yesus tidak berusaha untuk membela. Saudara bisa temukan itu di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa Yesus tidak berusaha untuk membela atau mempertahankan dirinya bahwa tindakan itu benar. Tetapi Yesus memberikan satu teladan contoh di sini dengan menjawab. Dia menyerang kepada para penuduh ini. Saudara-saudara bisa buka di dalam buku Markus 7 ayat 1 sampai 23. Ketika mereka bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak membasuh atau mencuci tangan mereka saat mereka makan?" Dan Yesus mengetahui motif dari dasar pertanyaan ini. Dan Yesus memberikan jawaban dengan telak dan langsung kepada para penuduh, kepada para pencari kesalahan ini. Di dalam ayat Markus pasal 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Saudara-saudara, pada malam hari ini saya bukan menganggap rendah atau meremehkan membasuh tangan. Sebab Yesus sendiri di sini di pelajaran ini menyatakan bahwa dia tidak berusaha untuk membenarkan tindakan mereka. Tetapi Yesus coba menerangkan motif di balik usaha mereka menanyakan tidak mencuci tangan ini. Karena dasar dorongan mereka adalah dari hati mereka yang tidak tulus. Di dalam buku yang sama, pasal yang sama, Markus pasal 7 ayat 22, Yesus katakan, "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan." Kata kebebalan dalam bahasa Inggris disebut foolishness, kebodohan. Penting saudara-saudara mencuci tangan, tapi itu tidaklah lebih penting dari membasuh, mencuci hati kita. Wash your hand harus saudara-saudara sejalan dengan wash your heart. Membasuh tangan kita haruslah diikuti dengan membasuh hati kita.
Saudara-saudara, kita beralih pada peristiwa yang dicatat di dalam buku Matius 27 ayat 24. Tindakan mencuci tangan. Saya beri gambaran secara ringkas peristiwa Pilatus ketika dihadapkan kepada Yesus. Ada judul yang sangat menarik ketika ayat ini ditulis. Ada beberapa penulis Alkitab memberikan bahwa sebenarnya posisi yang betul di mana? Apakah Yesus berdiri di hadapan Pilatus atau Pilatus berdiri di hadapan Yesus? Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan kita. Tetapi adalah tindakan membasuh tangan Pilatus. Ini adalah satu tindakan yang kalau kita baca sebenarnya adalah tindakan lepas tanggung jawab. Tidak mau terkena masalah. Padahal Pilatus adalah seorang penguasa. Dia punya wewenang, dia punya authority untuk membuat keputusan sehubungan dengan situasi yang dihadapi. Memang benar bahwa dia dihadapkan pada dilema. Sementara orang banyak menuntut supaya Yesus itu disalibkan, sementara dia juga dihadapkan pada fakta, pada kenyataan, oleh pengakuannya sendiri kepada orang banyak bahwa dia tidak mendapati kesalahan apapun kepada Yesus. Di tengah-tengah dilema ini, saudara-saudara, surga tidak berdiam diri. Surga berusaha untuk menolong. Buku Kerinduan Segala Zaman memberikan tulisan yang sangat menarik, saudara-saudara. Ada satu kesempatan emas yang diberikan kepada Pilatus agar ia dapat menolong Yesus. Ketika utusan surga memberikan mimpi kepada istrinya, menyatakan supaya ia dapat membuat pertimbangan dan tindakan yang benar. Tetapi saudara-saudara, gantinya ia menggunakan head atau mind, pikirannya, pertimbangannya yang telah diterangi dengan kuasa surga, tetapi dia membasuh tangannya. Membasuh tangan dalam tradisi saat itu adalah melepas urusan atau tanggungannya tidak menjadi bagian orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, di hadapan surga, kalau saudara baca baik-baik, dia telah melewati satu kesempatan emas oleh mana dia dapat ditolong dan diselamatkan. Tetapi ia melewatkan kesempatan emas ini. Dia tidak menggunakan a clear mind atau a clear head, tetapi ia wash his hand. Gantinya dia menggunakan kepalanya, pikirannya, pertimbangannya, tetapi ia membasuh tangannya. Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan sikap dan tindakan kita. Di dalam buku Amsal pasal 3, di sana memberikan nasihat kepada kita supaya kita berhati-hati dengan kita punya pertimbangan. Saya ingin bacakan saudara-saudara di dalam buku Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga sehubungan dengan membasuh tangan. Penting dan berarti dan sangat bermanfaat, saudara-saudara, budaya atau kebiasaan mencuci tangan. Karena situasi dan keadaan saat ini
telah memberikan dampak yang sangat hebat kepada kesadaran kita untuk membuat tindakan supaya kita menjaga kesehatan kita melalui kebersihan secara fisik. Wash your hand. Tetapi saudara-saudara, perlu lagi kita ingat bahwa adalah lebih penting kita membasuh hati kita. Kita menjaga pikiran kita, head, our mind. Pastikan bahwa saudara-saudara kita tidak bersandar kepada pengertian kita, tetapi kita berserah kepada Tuhan, sebagaimana di dalam buku Amsal memberikan. Pertimbangan kita saudara-saudara sangat menipu dan sangat menyesatkan. Ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang mengaburkan pertimbangan kita, ingatlah, sorga tidak pernah tinggal diam. Sorga turut campur tangan untuk memberikan kepada kita penerangan, supaya kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan yang benar. Kadang-kadang saudara-saudara kita bergantung kepada pengertian dan pertimbangan kita, gantinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Penting saudara-saudara membasuh tangan kita, tetapi perlu lagi kita membasuh hati kita, membasuh pikiran kita, membuat jelas pertimbangan-pertimbangan kita, agar ada keseimbangan antara kebersihan, kesehatan secara jasmani, kesehatan secara spiritual atau rohani, atau heart kita, dan pertimbangan kita. Biarlah Tuhan menolong kita saudara-saudara melewati setengah minggu ke depan, melewati situasi dan keadaan ini. Biarlah melalui social distancing ini tidak akan merenggangkan distancing secara kerohanian kita. Tuhan menolong kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.